Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani, NPM 230205011. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Darul Asahan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, semester 6A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari mata kuliah Legal Drafting dengan dosen pengampu Eko Priyadi, SHI, SHMH. Dengan 4 subjudul. Yang pertama yaitu penyampaian rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, rancangan undang-undang yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat atau inisiatif. Yang ketiga yaitu rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu penyampaian rancangan undang-undang atau RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Presiden, DPR, dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk bidang tertentu yang menjadi kewenangannya. Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada DPR, disertai naskah akademik dan penjelasan mengenai materi yang diatur. Setelah diterima, DPR membahas rancangan undang-undang tersebut bersama pemerintah melalui tahapan pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2 hingga mencapai persetujuan bersama. Yang kedua yaitu rancangan undang-undang yang disusun DPR atau hak inisiatif. Rancangan undang-undang inisiatif adalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR sebagai pelaksanaan fungsi legislasi. Pengusulan dapat dilakukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi. Sebelum diajukan, biasanya disusun naskah akademik dasar ilmiah sebagai pembentukan undang-undang. Setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama. Yang ketiga yaitu rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, tetapi harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jika DPR menyetujui, peraturan pemerintah pengganti undang-undang akan ditetapkan menjadi undang-undang. Jika ditolak, peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pembahasan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian aspirasi, kritik, saran, maupun masukan terhadap rancangan peraturan yang sedang dibahas. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa rapat dengar pendapat umum, seminar, konsultasi publik, diskusi akademik, maupun penyampaian pendapat secara tertulis. Dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut, pembentuk undang-undang dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga peraturan dihasilkan lebih efektif, adil, dan dapat diterima oleh publik. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai lembaga negara dan masyarakat. Penyampaian perancangan undang-undang kepada DPR merupakan langkah awal dalam proses legislasi yang bertujuan untuk membahas menyempurnakan rancangan peraturan sebelum ditetapkan menjadi undang-undang yang sah. Selain itu, DPR memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Dalam kondisi kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai instrumen hukum yang bersifat sementara dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat berlaku sebagai undang-undang. Di samping peran pemerintah dan DPR tersebut, partisipasi masyarakat juga menjadi unsur penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui pemberian masukan, saran, dan kritik, masyarakat dapat membantu menciptakan peraturan yang lebih berkualitas, demokratis, serta sesuai dengan kebutuhan publik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.